Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Kali ini aku akan reaction videonya dari Koh Denny Slim tentang bagaimana caranya kita menjadi sukses. Jadi, ayo guys, kita dengarkan bersama-sama bagaimana cara menjadi sukses. Selamat menonton. Jangan diam-diam aja ya, semangat. Masya Allah. Kenapa sih? Aduh, kata istrinya, Teh Yunda itu ya, pada cenat-cenut katanya. Lihatin suaminya. Astagfirullah. Ini pengen ngaji atau foto-foto? Ngaji. Ya udah, berarti ntar nggak ada foto-foto. Suka begitu Koko. Boleh lah kok sekali-kali. Ya, kita izin buka dulu. Oke. Izin. Mari kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Segala puji mari kita haturkan kehadiran Allah. Siapa Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita, sumber segala nikmat dan kebaikan, di mana jadi bekal terbaik untuk kita pasti akan pulang ke hadapannya ya. Iya betul. Senang kita ngaji bareng di sini. Alhamdulillah senang kok. Seharusnya saya yang senang ya, karena sepanjang jalan hidup ini, dulu saya malah TK sampai SMA-nya memang sekolah Katolik. Udah gitu besar di keluarga Buddha sama nenek. Jadi makannya makan babi kalau dulu ya. Udah gitu waktu di Thailand usahanya malah jadi bandar judi. Ya. Jadi kelihatannya ini wajah-wajahnya ini bukan wajah bandar judi. Ada yang jadi bandar judi di sini? Wajahnya ini wajah tuh. Harusnya saya yang senang karena di sini dosanya saya yang paling banyak. Terus Allah izinkan ketemu dengan kalian yang soleh-soleha. Masya Allah, ya Allah. Tetap jadi anak soleh-soleha ya. Amin ya Allah. Serius ini wasiat kalau habis ini kok nggak ada umur, mohon jadi anak soleh-soleha ya. Amin. Janji? Insya Allah kok. Nurut sama orang tua ya. Insya Allah. Jaga adab sama guru-gurunya ya. Nanti setelah nikah nurut sama suaminya ya. Betul. Iyalah. Jangan nurut sama suami orang. Astagfirullahaladzim. Tayunda. Sudah tenang ya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir nafas kita. Kita berterima kasih dulu kepada guru-guru kita ini, Masya Allah, kepala sekolah, juga seluruh dewan guru. Semoga Allah muliakan beliau-beliau semua. Amin. Karena menjadi jalan ilmu bagi kita semua. Amin. Kita nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah balas beliau-beliau dengan surga terbaiknya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Terus tadi dapat info paling banyak di sini berarti siswi ya, perempuan. Ada yang banci di sini? Ada ya, ingat ya. Ketika kita bicara kelamin, ya Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Karena memang pada dasarnya Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Ya. Adanya dzakar wal unsa, yang laki-laki maupun perempuan. Maka ngelihat ini, Masya Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, pasti disayang orang tuanya, pasti disayang Allah. Maka dari hati Koko menginginkan yang terbaik untuk kalian. Ya. Iya tidak? Iya dong, kok. Masa enggak?
Oke, ini izin berpesan dulu untuk para wanita yang juga mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya bagi yang laki-laki, bahwa kalian itu amat sangat dimuliakan oleh Allah. Ingat, di dalam Islam wanita itu dimuliakan banget. Sebelum Islam, wanita itu bisa dijadiin kado, bisa diperjualbelikan. Kalau di Arab dulu sampai turun Quran surat ke-81, surat At-Takwir, di ayat 9-nya Allah berfirman, bi ayyi dzambin qutilat. Artinya atas dosa apa saya ini dibunuh. Maksudnya apa kok? Ketika kita baca tafsirnya, contoh dari tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, beliau mengutip riwayat dari Ibnu Abbas, karena di zaman dulu itu kalau ada seorang wanita ingin melahirkan, sama suaminya disuruh melahirin di depan rumah. Oh iya, kok karena di depan rumah udah ada tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya bayi perempuan, langsung dikubur hidup-hidup itu bayi. Itu kejadian di zaman ketika sebelum Islam datang. Makanya para anak bayi itu mempertanyakan nanti di hadapan Allah, saya dibunuh gara-gara apa? Baru juga lahir. Karena dulu sebelum Islam datang, wanita itu diperlakukan seperti itu. Semenjak Islam datang, wanita diangkat derajatnya mulia. Kita tahu di Al-Quran ada surat wanita, An-Nisa. Apakah ada surat laki-laki? Ar-Rijal? Tidak ada. Tidak ada ya. Adanya Rijal Armada ya. Rijal Armada. Nyanyi dong. Betapa mulianya wanita. Orang bilang wanita yang kayaknya paling dimuliakan sepertinya Ratu Inggris, karena nggak semua orang bisa salaman dengan mereka. Ya. Di dalam Islam setiap wanita jauh lebih mulia daripada Ratu Inggris. Sampai kalau ada seorang laki-laki ingin menyentuh wanita tersebut, syaratnya satu, buat perjanjian dengan sang pencipta wanitanya. Mitsaqon ghalidha. Menikah. Termasuk di dalamnya memimpin, melindungi, menafkahi lahir dan batin. Kak, nanti kalau udah nikah, pengen beli pakaian baru, mintanya ke suami ya. Karena itu termasuk sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi jangan beli gamis sendiri. Gitu. Jangan beli pakaian sendiri, minta kepada suaminya. Kewajiban suaminya belum ada memberikan apa? Minta ke suaminya mama. Suaminya mama. Siapa berarti? Mertua. Insya Allah. Ya. Maka ini izin berpesan bagi kalian pada punya Instagram, punya. Kalau suatu hari kalian tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki, atau Lee Min Ho, atau 7 personil BTS yang sudah mualaf semuanya. Oh, sudah mualaf semuanya, alhamdulillah. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. 31 juz aneh. Kelebihan offset ya. 30 juz. Dan 7-7-nya ingin menjadi suami ke-1 sampai suami ke-7 kalian. Allah Serakah ya. Ada aja Bapak. Anggap kalau mereka berkata, aku mencintaimu, katakan halalkan atau tinggalkan bang. Iya. Mantap. Halalkan atau tinggalkan. Tapi Neng, aku beneran sarang beo. Sarang beo teh. Sarang heo. Sayang. Kalau sayang, silakan. Ayah saya setiap hari standby di rumah setiap pada isya. Masya Allah. Jangan lupa bawa martabak. Martabak. Iya, tuh harus modal ya. Kenapa? Gini, kalau kita cinta sama seseorang, pasti ingin selamanya dengan orang tersebut, betul? Betul. Masalahnya di dunia nggak bisa selamanya. Iya. Ya, kan kita bakal mentok sama umur, betul. maut, ya. Maka Allah udah nyiptain tempat untuk berbahagia yang abadi, yaitu di surganya Allah. Maka kalau ngakunya sayang tapi nggak mau ngajakin ke surga, ngajakinnya ke hotel berduaan, berarti omong kosong. Kadang mending kalau ke hotel. Ada yang ngajaknya ke kuburan. Karena kuburan Cina mah nggak serem katanya. Ada yang kalau di kota-kota besar di kolong jalan tol, ya nggak modal. Dijajadinya cilor. Atau telur gulung. Ya. Maka kalau dia beneran sayang, maka pasti akan ngajakin ke surga, nggak akan ngajakin
ke tempat yang Allah nggak suka. Iya betul. Kalau dia beneran sayang, akan menemui walinya untuk menghalalkan. Nah, kalau misalkan ngakunya sayang tapi diminta nemuin bapak nggak berani, beraninya cuma ngajakin anaknya doang, berarti omong kosong. Omong kosong, omong kosong. Ya. Jadi gitu ya. Kok Nanti bisa jangan aja deh. tertipu. Mau setampan apapun, lihat kok hidungnya lancip kayak perosotan TK. Perosotan TK. Misalkan alisnya kayak ulet bulu lagi mau kawin, nah, nggak peduli ya. Kalau dia alisnya kayak semut sayang, beriring. pasti ngajak ke surga. Jadi jangan mau dimodusin ya. Kok saya mah nggak pacaran kok. Cuman kadang setiap jam 3 dia suka bangunin aku tahajud. Yakin cuman kalian doang yang dibangunin? Hah? Yakin? Laki itu ibarat makannya ninja tuh kebanyakan laki-laki ya, karena suka tebar piau, ya, tebar piau, mana-mana ya, shuriken. Tebar pesona. Kami mah kalau pergi juga nggak kemana-mana, cuman ke kajian, dengerin pengajian berdua. Pas dibonceng naik motor juga dihalangin tas biar nggak kena-kena, ya. Terus ternyata begitu nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran. Si laki-lakinya langsung WA, sabar sayang ini ujian bagi kita. Itu paling kurang ajar ya. Itu namanya playboy syariah. Playboy syariah. Dikira bank doang yang ada syariahnya ya. Playboy syariah juga ada. Hati-hati ya. Iya. Kalau dia beneran soleh, pilihannya dua, halalkan atau tinggalkan. Tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf ya. Kata saya ulangi, tak kenal maka ta'aruf. Gitu ya, insyaallah. Maka di sini ada nggak yang pacaran? Ada? Enggak lah, soleh-soleha di sini. Tapi kalau di sini ada yang pacaran, ini mumpung lagi bermajelis, malaikat juga kumpul, kita doakan hari ini juga putus. Putus. Koko lucu. Menang ya. Yang pacaran coba yang kalian tahu dia punya pacar, bisikin astagfirullah di kupingnya coba. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Udah tenang. Ya, ngedoain putusnya, jangan ya Allah putusin biar nanti bisa pacarannya sama aku. Nah, itu sama aja ya. Jangan ya. Astagfirullah. Ini Allah beneran. Ini dari hati kalian itu mulia di sisi Allah. Orang tua kalian sayang. Aku juga berharap kalian mendapat yang terbaik, masa depan yang baik. Jangan mau dirusak hanya karena gombalan playboy syariah doang. Amin. Jangan gombalan playboy syariah. Dia beneran sayang, dia beneran soleh asli, ya, pasti nggak akan berani ngapa-ngapain kalian. Pasti akan, ya tadi, beneran cinta dia, ya udah pasti dihalalkan, nggak akan dipacarin. Ya. Yakin? Yakin. Sepakat? Sepakat. Ya udah ya. Tapi bismillah lah, laki-laki di sini kelihatannya soleh-soleh semua ini kelihatan. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah ya. Semoga Allah muliakan kalian. Jaga diri, beneran jaga diri ya. Kalau kalian diapa-apain, dijahatin orang, nanti lapor ke Koko ya. Aduh, lapor ke Koko. Lapor ya, Masya Allah. Baik, bismillah kita lanjutkan. Semuanya sekarang di sini pengen jadi orang sukses. Angkat tangan. Pengen kok. Baik ya, berarti semuanya pengen jadi orang sukses. Kok gimana sih cara paling mudah untuk bisa sukses? Ternyata semudah kita mencari masalah. Gimana maksudnya nyari masalah? Contoh ya, siapa presiden ketiga Indonesia? B.J. Habibie. Pak Habibie ya. Kenal sama Pak Habibie? Insya Allah. Ada WA-nya? Kenal, kirain ada satu grup WA gitu ya. Insya Allah.
Pak Habibie sebelum jadi presiden, beliau dikenal di dunia teknologi karena sanggup membuat pesawat terbang. Ya. Dan 250. Maka, ternyata ini kisahnya sebetulnya udah terkenal ya. Dulu ternyata sebelum ada Pak Habibie, pesawat terbang itu kalau mencapai ketinggian tertentu dia sayapnya akan retak dan berpotensi membuat pesawat itu terjatuh. Ya. Maka ilmuwan satu planet bumi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah itu sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Kita coba lihat ya. Awalnya ada masalah, sayap retak. Masalah dicarikan solusi oleh Pak Habibie. Karena beliau punya solusi, beliau dianggap berprestasi. Karena beliau punya prestasi, beliau dianggap orang yang sukses. Berarti kalau kita tarik kembali, setelah tadi asal, ya. Kalian nanti kalau kuliah, kalian tahu untuk kuliah itu harus bikin yang namanya skripsi. Untuk lulus harus menyelesaikan yang namanya skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi itu disuruh nyari masalah. Iya benar, Bab. Tapi masalahnya bukan dosen lagi nyebrang kita tendang, bukan. Satu pendahuluan, beberapa masalahan berdua. Masalah, silakan cari masalah entah di perusahaan mana, studi kasusnya di lembaga mana, 3 metode penelitian, 4 yang bisa kamu selesaikan dengan ilmu yang kamu pelajari selama kuliah. Lalu nanti dipresentasikan ketika sidang skripsi. Jadi masalah. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, nggak akan bisa lulus. Iya benar. Ya, nggak akan bisa lulus. Kalau SMK ada tugas akhir nggak? Ada juga ya, jurnal, bikin jurnal. Sama itu nyelesain masalah. Ya. Contoh yang lain, ya. Ada orang yang mengetahui bahwa kalau misalkan ada orang-orang yang tinggal di dalam gang, nggak ada angkot lewat, tapi dia perlu pergi kemana-mana. Itu masalah. Dan ada juga orang punya motor, tapi nggak punya kerjaan. Itu juga masalah. Akhirnya disatukan di aplikasi namanya ojek online. Maka kalau dia jadi orang kaya, wajar. Kenapa? Karena menyelesaikan masalah orang lain. Ya. Jadi cara termudah untuk supaya kita bisa sukses gampang, cari masalah. Cari masalah. Ingat ya, cari masalahnya yang positif. Contoh yang lain. Kemarin pandemi COVID, masalah bukan? Iya, masalah. Musibah bukan? Iya, musibah. Tapi kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut usahanya, semuanya dijual-jualin. Tinggal tersisa uang 100 juta. Dan dia tahu semenjak pandemi ini pasti orang akan butuh masker dan hand sanitizer. Maka dia langsung dorong semua modalnya. Dalam waktu 1 tahun, modal 100 jutanya malah jadi 800 juta rupiah. Masya Allah. Coba kalau nggak pandemi, bisa ada peluang bisnis itu nggak? Enggak. Ini kita bukan bicara yang tukang timbun ya, yang akhirnya jadi membuat orang zalim lalu harganya dinaikin, enggak. Tapi memang kita tahu ayatnya dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-insyirah. Ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Tapi kita lihat orang Arab setiap kali mendengar ayat ini, contohnya Umar bin Khattab, beliau berkata, di balik satu kesulitan akan ada banyak kemudahan. Loh, kok tahu dari mana? Kan ayatnya sama persis. Ketahuannya, kalau di dalam bahasa Arab ada yang namanya ma'rifat. Cirinya diberikan alif lam. Contoh ya. Apa tuh? Kayak pengumuman di stasiun. Oke ya. Kirain keretanya mau berangkat bentar lagi ya. Oke. Misalkan itu di luar ada kursi. Bahasa Arabnya kursiyun. Kursiyun ya. Kalau kita bicara kursiyun tanpa alif lam berarti dia nakiroh umum. Berarti kursi yang itu ialah kursiyun, yang itu juga kursi, yang itu juga kursi. Tapi kalau sudah ada alif lamnya, al kursi, kita menunjuk pada satu, maka pasti kursi yang itu aja. Bukan yang itu, bukan yang itu, bukan yang itu. Al kursi, oh iya berarti satu. Di situ usra kesulitan menggunakan alif lam. Berarti kesulitannya pasti yang itu aja. Ya. Sedangkan kemudahannya yusron pakai alif lam enggak? Fa inna ma'al usri yusron. Enggak pakai alif lam. Berarti pasti banyak kemudahan karena enggak cuma satu.
Ya, itu Masya Allah. Dengan satu kaidah bahasa aja, orang Arab tuh langsung ngerti bahwa ternyata di balik satu kesulitan pasti ada kemudahan. Ada banyak biasanya yang bikin kita nggak sukses itu pikiran kita sendiri. Iya. Saya mah nggak akan bisa lah seperti orang itu. Melihat rumah gede, saya mah nggak akan bisa lah ngebeli rumah ini. Melihat orang sukses, saya mah kayaknya nggak tercipta untuk itu. Kita menutup diri kita sendiri. Potensi otak kita akhirnya jadi tertutup, diblok. Ya, jangan. Mulai sekarang ganti caranya. Ngelihat rumah bagus, jangan berkata saya nggak bisa beli, tapi diganti dengan cara bagaimana saya bisa beli rumah ini. Karena kalau depannya pakai bagaimana, otak jadi terpacu buat mikir. Meskipun bagaimana caranya ya, apa ngerampok, nah misalnya. Tapi sebenarnya otak jadi mikir. Walaupun akhirnya ada yang negatif, nanti iman bicara, oh ngerampok kan nggak boleh, kata malaikat belah kanan ya. Belah kanan malaikat saya nih ya, insya Allah. Malaikat istrinya, Masya Allah. Jomblo. Enggak lah, tenang ya. Nanti Allah berikan yang terbaik, imam terbaik yang bisa menggandeng tangan kalian ke surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Jadi gitu ya, jangan ditutup diri kita potensinya dengan pemikiran-pemikiran negatif. Betul. Jangan insecure dengan perkataan orang. Ketahui ya, setelah disurvei orang-orang yang insecure, saya bisa nggak ya bisnis ini? Saya bisa nggak ya ngerjain jurnal ini? Saya bisa ya ngambil amanah ini? Ya, takut. Nanti kalau begini gimana? Kalau itu terjadi gimana? Yang biasanya terjadi dari setiap kekhawatiran orang yang insecure, itu yang terjadi biasanya hanya 15%. 85%-nya nggak pernah kejadian, cuman muncul di ketakutan otak kita doang. Berarti sebetulnya kita punya 85% peluang lebih besar untuk berhasil, tapi kita yang menutup otak kita dengan cara jangan minderan, tenang. Jangan mindernya pun bukan karena kita ngerasa diri kita hebat, bukan, tapi karena kita tahu ada Allah di belakang kita. Iya betul. Ia sanggup menjadikan kita untuk jadi orang hebat. Ya, jadi jangan pernah ragu ya. Bismillah. Maka kok tadi oke, kita udah sepakat terkait kalau pengen jadi hebat bisa dimulai dengan cara menyelesaikan masalah. Ya, misalkan ada 2 karyawan. Yang satu udah kerja 10 tahun, masuk jam 8, pulang jam 15.00, jam 3 sore misalkan ya. Tapi dia nggak mau ngerjain urusan orang lain, dimintain tolong nggak mau bantu, masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, hanya dirinya sendiri aja yang diurus. Ada karyawan yang satu lagi baru kerja 6 bulan, tapi dia selalu mencari tahu ini kantor punya masalah apa, biar saya yang beresin. Selalu melakukan lebih untuk kantornya dan orang lain. Kira-kira mana yang lebih cepat naik gaji dan naik jabatan? Yang 15 tahun apa yang 6 bulan? 6 bulan. Proaktif ya, kita nyari, ayo. Kalau kita bisa keras sama diri kita sekarang, dunia akan datang dengan lembut kepada kita. Kalau kita lembek sama diri kita sekarang, dunia akan datang dengan keras menegur kita. Dengan kelaparan, gak punya kerjaan, pengangguran. Lembek. Yang lain juga gak bikin tugas. Yang lain juga tidur-tiduran, gak ada yang ngapalin Quran. Nanti dunia yang datang dengan keras menegur kita. Tahu-tahu setelah wisuda, lulus 40 tahun kemudian, kok dia udah punya perusahaan, aku malah punya banyak utang. Banyak yang kayak gitu. Dulunya teman sebangku, tapi 30 tahun kemudian nasibnya beda. Perbedaannya apa? Yang satu keras sama dirinya, nanti dunia datang dengan lembut. Yang satu lembek sama dirinya, nanti dunia datang dengan keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim, videonya sudah selesai. Terima kasih Kak Denis yang telah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan videonya juga bermanfaat untuk kita ya. Bisa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana caranya kita ingin menjadi sukses. Menjadi orang sukses maksudnya. Jadi kita harus rajin, harus keras pada diri kita sendiri, belajar terus, maka dunia akan lembut dan mendatangi kita. Tapi kalau kita lemah atau malas-malasan dan tidak keras pada diri kita sendiri, maka dunia akan keras menegur kita, gitu ya. Itu kata-kata dari Kak Denis sangat menginspirasi buat kita ya, guys. Jadi jangan lupa tonton juga video fullnya. Kak Denis linknya sudah aku share di description ya guys. Dukung juga channel aku, cara like, comment, share, dan subscribe. Dan ini karena kita mau menghadapi puasa, aku mohon maaf lahir dan batin.
Apabila ada silap-silap kata ataupun perbuatan aku yang dapat menyinggung para subscriber dan semuanya, aku mohon maaf lahir batin ya guys. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Titin Setyasih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.